السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala yang mendengarkan kajian ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan kita selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya dan juga berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini membutuhkan perjuangan untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Untuk istiqamah di atas manhaj yang hak ini membutuhkan perjuangan dan banyak sekali tantangannya. Maka kita harus terus belajar dan terus memohon kepada Allah, belajar dan terus mohon tolong pada Allah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, terus wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hendaklah kamu berkemauan keras kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Jadi terus minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Karena tantangan semakin hari semakin banyak, yang enggak senang kepada Islam semakin banyak. Tapi Allah pasti akan menolong agamanya. Tapi kita wajib untuk terus belajar dan belajar, dan terus kita minta tolong kepada Allah dengan melaksanakan syariat agama ini. Bukannya diam, bukan patah semangat, tapi terus. Karena kewajiban belajar tetap jalan, kewajiban mengamalkan tetap jalan dengan ikhlas dan ittiba, kewajiban mendakwakan kepada keluarga tetap jalan, kewajiban mendakwakan umat tetap jalan, enggak boleh berhenti. Meskipun tantangan semakin banyak, kewajiban itu harus jalankan, tapi semua harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba. Dan kita wajib untuk sabar dan terus minta tolong kepada Allah. Di samping sabar, minta tolong kepada Allah, dan juga jangan tinggalkan salat. Yang Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sholat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makanya jangan tinggalkan, baik sholat yang wajib, sholat yang sunnah, rawatib, dan juga sholat malam dan yang lainnya. Terus kerjakan dan minta tolong kepada Allah SWT. Ikhwan fillah, azakumullah.
Kalau kita terus melakukan demikian, terus belajar, menuntut ilmu, memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita mengamalkan dengan ikhlas dan ittiba, maka ketika kita mendapatkan ujian, tantangan, itu merupakan sunnatullah, dan Allah nggak akan rubah sunnah itu, tapi berjalan tetap, dan kita berusaha bagaimana kita istiqomah. Maka doa yang terbanyak yang Nabi panjatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Karena banyak orang-orang yang ketika mendapatkan cobaan ujian berguguran di medan dakwah. Karena cobaan ujian itu gugur mereka, satu persatu gugur. Artinya lepas dari manhaj yang hak ini, lepas dari manhaj Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kenapa? Ya ujian. Ujiannya banyak. Apakah berupa kesenangan maupun juga berupa kesulitan. Dua-duanya ujian. Tapi itu harus dihadapi. Jadi dua-dua itu ujian. Dan Allah menyebutkan demikian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah berfirman, setiap jiwa itu pasti akan mati, dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan, dengan kesulitan, dengan kesusahan, wal khair dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kekayaan. Fitnah itu semuanya ujian, semua fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi semuanya ujian, dan banyak orang yang gugur di medan dakwah ya karena ujian berupa harta, berupa kemewahan, kesenangan, dan banyak juga yang gugur karena kesulitan, kesusahan, sehingga dia lepas dari manhaj yang hak ini. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, berjalan di atas manhaj yang ini, manhaj yang hak ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kita untuk terus tawakal kepada Allah. Harus kuatkan iman kita untuk terus tawakal kepada Allah, karena Allah pasti akan menolong agama ini, dan Allah pasti akan membela orang-orang yang berjuang di jalan dakwah ini, pasti. Itu harus yakin. Tapi jangan melanggar syariat. Jangan melanggar syariat. Terus jangan melanggar syariat, karena itu ketetapan Allah, dan itulah jalan yang ditempuh oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga oleh salafus saleh radhiyallahu ajma'in. Ikhwan fillah, azakumullah, saya akan bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Yang tinggal nanti antum catat, karena di akhir hadis ini ada pembicaraan yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Di akhir hadis ini, yang memang pada pekan yang lalu kita bahas tentang masalah bid'ah, dan ini sering dipakai hadis ini untuk hujah untuk bid'ah hasanah, arti bid'ah yang dianggap oleh mereka baik. Saya bacakan hadisnya. Anil Mundhir bin Jarir an abihi Jarir bin Abdullah al-Bajali qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri an-nahari qala faja'ahu qaumun hufatun 'uratun mujtabin nimari aw al-aba mutaqallid as-suyufi 'ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqati fadakhala thumma kharaja fa'amara bilalan fa'adhana wa aqama fasalla thumma khataba faqala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat inna Allah kana 'alaikum raqiba wal ayat allati fil hasyr ya ayuhan nasu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bishiqqi tamratin. Qala faja'a rajulun min al-ansari bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajizat qala thumma tataba'a an-nasu hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallam yatahallalu ka'annahu mudhhabatun faqala Rasulullah sallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Dari Mundhir bin Jarir, dari ayahnya itu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, ia berkata, adalah kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan siang, lalu datang kepadanya kaum yang telanjang kaki dan telanjang dadanya, hanya berpakaian luar dari kulit domba yang terbelah tengahnya, bergaris hitam putih dengan menyelempangkan pedang. Pada umumnya mereka lah dari kabilah Mudar, bahkan semuanya dari kabilah Mudar. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW, kasihan, iba melihat keadaan mereka yang miskin. Lalu beliau masuk rumah, kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Lalu beliau salat, kemudian beliau berkhutbah dan beliau membacakan ayat dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Kemudian dia membacakan ayat lagi dalam surah Al-Hasyr di ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Hendaknya dia mempersiapkan diri atau dia memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok, untuk di akhirat nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi bersabda, tasaddaqa rajulun min dinari, hendaknya seorang mensedekahkan dinarnya, dirhamnya, bajunya, satu sak gandumnya, satu sak kurmanya, hingga beliau mengatakan, dan walaupun hanya sebutir kurma, sedekahkan buat orang-orang ini. Satu kabilah datang ke Masjid Nabawi, ya puluhan orang yang datang dalam kondisi yang sangat miskin, yang pakaiannya itu tidak ada pakaian dalam, pakaian luar yang terbelah tengahnya, yang bergaris-garis, dan itu sudah kelihatan miskinnya. Tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Maka Nabi mengatakan walau bisyiqqi tamrah, adalah sedekah kepada orang-orang tersebut meskipun hanya sebutir kurma. Kemudian perawi berkata, maka seorang dari kaum Ansar datang membawa karung yang berat, hampir tangannya tidak kuat, bahkan akhirnya tidak kuat.
Kemudian manusia saling bergantian bersedekah, hingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju. Dan saya melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri seakan-akan emas yang disepuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un." Nabi bersabda SAW, barang siapa mengadakan atau memulai dalam Islam perbuatan sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mengadakan dalam Islam perbuatan yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang keempat, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Nasa'i dalam sunannya di juz yang kelima, Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkil Al-Athar, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di hadis ini Nabi SAW melihat ada orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi, dan orang-orang ini dalam kondisi yang sulit. Mereka baru masuk Islam dan kondisinya sangat miskin, sangat fakir. Dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan pakaiannya. Dilihat dari dia tidak memakai sandal, sepatu hufat. Disebutkan hufat dan urah, artinya telanjang kaki dan juga telanjang badan. Maksudnya cuma pakaian apa adanya, tidak sempurna pakaiannya. Maka Nabi melihat demikian, Nabi sedih, dan Nabi pertama kali Nabi masuk dulu ke rumahnya melihat orang-orang seperti itu. Ada enggak di rumahnya sesuatu yang bisa beliau sedekahkan? Keluar lagi, masuk lagi, enggak ada yang beliau akan sedekahkan. Karena Nabi juga kondisinya juga sama, susah. Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW melihat demikian, tunggu sampai sholat duhur. Kemudian setelah selesai sholat duhur, beliau berkhutbah, menyampaikan agar para sahabat radhiyallahu anhum membantu mereka. Dan di sini Nabi SAW sebagai imam, sebagai amir, sebagai kepala negara, Nabi menyuruh para sahabat untuk sedekah kepada orang-orang yang datang itu. Maka ada yang melihat demikian, langsung dia keluar membawa makanan untuk mereka. Ada satu surah, satu kantong besar dibawa, sampai tangannya nggak sanggup untuk membawanya karena berat. Ada lagi membawa pakaian dan yang lainnya. Terus setelah satu orang itu datang, yang lain ngikut. Makanya Nabi menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mengadakan cara yang baik, yaitu sunnah hasanah di sini artinya dia mengadakan, memulai perbuatan yang baik. Soal sedekah, Nabi sudah menyuruh sedekah belum sebelum datangnya orang-orang ini? Sudah. Ayat Al-Quran ada enggak tentang sedekah? Ada. Hadis Nabi banyak tentang sedekah. Tapi karena orang ini memulai mempelopori kebaikan sebelum yang lain mulai, yang lain ikut, maka dia dapat ganjaran terus sampai hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Begitu juga Nabi menyebutkan
selanjutnya, karena Nabi kalau berkata atau bersabda itu jawami'ul kalim, singkat dan padat. Meskipun awalnya berkaitan dengan perbuatan ini, Nabi juga menyebutkan kebalikannya. Kebalikannya, orang yang mengadakan sunnah yang jelek, maksudnya bid'ah. Sunnah yang jelek maksudnya bid'ah. Maka dosanya dia akan tanggung, dan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit dosa mereka. Jadi ketika orang mengajak orang kepada kesesatan, maka dia menanggung dosanya. Seorang ustadz, seorang dai, dia mengajak orang untuk berbuat bid'ah, maka dia menanggung dosa orang-orang yang mengikuti bid'ah itu sampai hari kiamat. Dia tanggung dosanya. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di, dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Ikhwan fiddin, azakumullah. Saya akan bahas yang pertama dulu di sini. Yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang datang di sini, yaitu dari kabilah Mudar, dan mereka baru masuk Islam, dan kondisinya dilihat oleh Nabi SAW dan dilihat oleh para sahabat. Jelas ada orangnya, yaitu kondisinya apa? Miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Ini dalil lah, Nabi menganjurkan untuk sedekah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang. Untuk apa? Untuk apa? Donasi. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wala haula wala quwwata illa billah. Mana ada keterangan di sini donasi? Enggak ada sama sekali. Dia yang bawa ustadz-ustadz loh ini. Hadis ini yang bawa ustadz-ustadz. Hadis ini sahih di sini. Tapi mana pengambilannya untuk donasi, mana di sini? Ini lihat orang kondisinya susah, depan mata kita lihat seperti itu, dan Nabi melihat. Kemudian Nabi menganjurkan untuk sedekah. Nabi di sini sebagai apa? Ulul amri. Nabi nggak minta duit, duit mana? Dinar, dirham, sini bawa sini. Pegang dulu semuanya, simpen, baru kasih. Enggak kan? Langsung dikasih mereka. Beda dengan cara yang ada sekarang ini. Cara yang ada ini suruh apa? Dimintain orang satu persatu. Berarti dia bukan ulul amri. Dia bukan wakil ulul amri. Iya tidak? Minta. Kadang-kadang juga mintanya maksa. Ini nyata, maksa. Dan juga nggak jelas siapa yang mau dikasih. Kalau ini jelas depan mata, ini kelihatan orangnya susah, depan mata. Gitu. Jadi ketika orang membawakan dalil, lihat dulu penjelasan para ulama tentang hadis ini gimana. Betul anjuran soal sedekah, dianjurkan sedekah. Kita nggak mengingkari adanya sedekah. Saya punya buku tentang sedekah. Ayat-ayat Al-Quran banyak tentang sedekah. Tapi cara yang ada di lapangan sekarang ini udah menyalahi dari manhaj salafus saleh, menyalahi perbuatan mereka. Nggak ada Nabi melakukan seperti itu. Dilihat orangnya, kemudian orang disuruh untuk sedekah, dan berbondong-bondong orang sedekah. Jadi bukannya seperti sekarang ini dikumpulkan dan nggak jelas kepada siapa. Gitu. Jadi dalil dilihat bagaimana penerapannya yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini terjadi berulang kali apa sekali? Sekali. Antum bisa lihat dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ada juga pernah datang orang yang susah, yang pernah juga saya sebutkan, dan riwayatnya juga sahih. Orang ini kebunnya kena hama. Kemudian dia akhirnya berutang kepada orang. Nabi suruh SAW untuk bersedekah untuk orang itu. Ada orangnya dan tahu. Dan ini Nabi sebagai ulul amri menyuruh untuk sedekah. Orang bantu langsung kepada orang itu. Masih belum terbayar juga, Nabi suruh orang-orang untuk membebaskan utangnya orang itu. Ini Rasulullah yang perintah sebagai ulul amri.
Dan ini terjadi sekali di zaman Nabi. Orang yang susah, miskin, fakir, lapar, ada atau tidak? Banyak. Seperti Ashabus Sufa dan yang lainnya. Tapi kan nggak ada orang kemudian cari donasi terus untuk bantu mereka, nggak ada. Kalau ada pribadi orang mau bantu, silakan bantu, kan masalah. Bantu tetap wajib kalau ada orang yang fakir. Bahkan yang pertama kali yang kita bantu siapa dulu? Siapa dulu? Tetangga yang dekat kan, atau keluarga yang miskin. Dan ini sudah kita bahas. Yang pertama kali kepada siapa? Kepada keluarga yang dekat. Sebab sedekah, infak, nafkah yang pertama kali kepada siapa dilakukan? Kepada keluarga. Dan Allah sebutkan jelas dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepada Rasulullah dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Untuk melihat ayatnya. Sudah ketemu ayatnya. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang kepada siapa mereka memberikan nafkah dan kepada siapa mereka menginfakkan hartanya. Katakanlah kepada mereka, qul ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan itu. Yang pertama, pada kedua orang tua. Yang kedua, aqrabin, sanak kerabat. Yang ketiga, yatama, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Yang keempat, masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah mengetahui. Enggak perlu diumumkan, enggak perlu. Allah tahu. Kita sedekah sama orang, sembunyi-sembunyi Allah tahu kebaikan kita. Maka yang pertama kali kita memberikan nafkah kepada siapa dulu? Orang tua, kemudian istri, anak. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqa an dhahri gina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah sedekah itu atau nafkah itu kepada orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah selebih dari keperluan. Yang sudah kita berikan nafkah orang tua kita, istri kita, anak kita, masih ada kelebihan. Dan itu yang sebaik-baiknya kita sedekahkan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Ini yang riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di bawah yang meminta, tangan yang di bawah yang menerima. Dua maknanya tangan di bawah itu. Tapi Nabi menyuruh wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang kau tanggung. Berarti yang kita tanggung, kita wajib memberikan nafkah pertama kedua orang tua, kedua istri kita, yang ketiga anak kita, yang keempat orang-orang yang kita tanggung. Apakah itu pembantu atau siapa yang kita tanggung, itu wajib. Baru setelah itu selebih dari keperluan kita yang masih ada kelebihan itu, baru kita berikan kepada orang lain. Nah, orang lain yang kita berikan, Allah sebutkan siapa dulu setelah orang tua? Apa? Al-aqrabin, sanak kerabat yang dekat, saudara kita, famili kita yang dekat dengan kita. Kemudian baru yang lainnya, orang-orang miskin, anak-anak yatim,
dan Ibnu Sabil. Dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh kita untuk memperhatikan tetangga. Dalam ayat Al-Quran juga Allah sebutkan demikian. Di dalam surah An-Nisa di ayat 36, Allah menyebutkan wabidil kurba wal jaridil kurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang kita mulai sedekah itu kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Artinya sanak kerabat udah tadi, orang tua, istri, anak, kemudian sanak kerabat, kemudian tetangga, kemudian baru yang umum, orang-orang miskin yang umum, kemudian anak-anak yatim, kemudian baru Ibnu Sabil. Ini nas Al-Quran, ini dalil dari Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kemudian Nabi menyebutkan di akhir hadis yang tadi, wa may yasta'fif yu'ifallah. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga. Dia jaga dirinya, dia nggak mau minta-minta dan tidak mengharap pada manusia, itu Allah akan jaga dirinya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Dia nggak mau minta-minta pada manusia, tidak memelas pada manusia, minta belas kasih sayang manusia, tidak ada. Sahabat nggak ada sama sekali. Mereka sudah diajarkan oleh Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mintanya kepada Allah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah. Mereka enggak minta kepada manusia, karena Allah menyebutkan demikian di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa di ayat 32, was'alullaha min fadli. Hendaklah kamu minta kepada Allah dari karunia-Nya Allah. Minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Jadi nggak ada sahabat merengek-rengek pada manusia. Saya sudah sampaikan berkali-kali tentang hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau lapar sampai apa? Pingsan. Nggak minta pada sahabat yang lain, tidak. Itulah Islam. Itulah mengajarkan demikian. Itu cobaan, itu ujian. Semua rezeki sudah dibagi sama Allah. Nggak ada larangan minta-minta, banyak hadis dan sudah saya bacakan di majelis ini. Jadi itu perhatikan, ketika Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk sedekah, karena Nabi sebagai apa di sini? Ulul amri, dan ada orangnya di situ yang susah itu, yang perlu dibantu depan mata, lihat. Dan Nabi nggak menampung, Nabi suruh langsung memberikan kepada mereka. Gitu. Makanya ikhwani fiddin, azakumullah, kejadian ini hanya sekali. Dan kita, dan sudah berkali-kali saya sampaikan, kita sebagai talibul ilm sibuk kita dengan apa? Ilmu. Adapun yang soal masalah membantu ini, ada orangnya nanti, bukan kita. Kepedulian kita yang paling besar apa? Belajar agama, memahami Al-Quran, sunnah, pahami salaf, kemudian kita mengamalkan dan mendakwakan kepada orang. Sekarang ada orang, ya, sedekah kepada orang miskin dengan 1 butir kurma, atau dengan uang 50.000, atau dengan beras, dengan orang yang mengajarkan dia bagaimana dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Lebih utama mana? Lebih utama orang yang mengajarkan Islam kepada orang yang awam, yang nggak ngerti agama sama sekali, daripada orang memberikan makan. Lebih utama mengajarkan bagaimana cara dia wudu, mengajarkan bagaimana dia sholat yang benar. Itu lebih utama daripada memberikan makan. Kalau makan bisa dicari sendiri. Rezeki sudah dibagi belum oleh Allah? Sudah dibagi. Kalau ada orang yang kemudian dia pingsan seperti Abu Hurairah, tetap rezeki dikasih sama Allah. Sampai jatah rezeki dia habis, kemudian dia meninggal dunia. Tapi mengajarkan ilmu itu urusan kita. Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kita sebagai talibul ilm, sebagai dai, antum ajarkan enggak orang tentang Islam yang benar? Antum ajarkan enggak orang itu tentang tauhid, menjauhkan syirik? Engkau ajarkan tidak orang itu bagaimana mengamalkan sunnah, menjauhkan bid'ah? Bukan memberikan makan. Kalau memberikan makan, kok sekarang berubah sekarang dakwah ini? Ini enggak benar, ini menyalahi syariat. Enggak ada dari zaman Nabi orang kumpulkan makan sampai Jumat nasi bungkus orang suruh antri di depan masjid. Di mana-mana sekarang ini. Apa begitu Islam mengajarkan? Mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama dakwah,
mengajarkan orang untuk mengharapkan sesuatu pada manusia. Ini penghinaan kepada agama ini. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Orang suruh antri nasi bungkus dikasih tiap Jumat. Apa Islam mengajarkan seperti itu? Nggak ada. Kalau antum mau sedekah, antum antarkan ke rumahnya tanpa orang lain tahu. Itu Islam mengajarkan demikian. Maka suruh kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Bukan orang suruh antri. Anak-anak pondok diajarkan dari sekarang antri makanan tiap Jumat. Nasi bungkus. La haula wala quwwata illa billah. Antum menjelekkan nama Islam. Menjelekkan nama dakwah. Mencoreng karena sebagian orang mencari makan dari situ. Dan orang kalau udah biasa seperti itu, nanti hidupnya akan ada di kepalanya dia. Kita udah nggak usah nyari nafkah. Kita udah ada yang nanggung nih. Pokoknya tiap Jumat itu di situ masjid ada tuh. Nasi bungkus. Udah. Ini ngerusak nama dakwah, ngerusak nama Islam. Orang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencari nafkah dengan sendiri. Para sahabat mencari nafkah dengan sendiri. Para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam yang tempatnya di sorga, mereka cari makan sendiri, tidak mengharap pada manusia. Itu Islam, dan itu ayat banyak dalam Al-Quran menjelaskan demikian. Mereka nggak minta upah dari manusia. Itu mesti jadi pelajaran. Bukannya kemudian ngambil satu hadis, oh ini boleh sedekah. Kumpulkan sedekah, beda dong. Di lapangan beda, sekarang ini beda. Ini kondisi sekali terjadi seperti itu. Kalau kita masih datang orang-orang miskin susah dari tempat yang jauh mereka datang. Kan dulu perjalanan, masya Allah, di tengah padang pasir, nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempat juga untuk cari makan segala macam, susah datang Masjid Nabawi. Tapi kemudian Nabi melihat, Nabi menganjurkan untuk sedekah. Sudah sekali. Nggak seperti sekarang ngumpulkan sedekah. Orang ngumpulkan uang orang itu fitnah, dan antum berat nanti pertanyaan di hari kiamat. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku masalah harta nanti. Itu hadis sahih dari Tirmidzi dan yang lainnya. Dan itu berat tanggung jawabnya. Antum jangan hubungan dengan itu. Di masalah dunia ini, antum sibuk dengan belajar agama ini. Orang yang paling rendah derajat dia sebagai orang alim, sebagai ustadz, menganggap dunia ini gak ada harga apa-apanya. Gak ada harga. Kok sekarang beralih kepada nasi bungkus, kumpulkan apa? Segala macam lah, sembako, kumpulkan uang. Bahkan sekarang ini ada mustauda, gudang. Jadi pondok itu punya gudang. Gudang apa? Pakaian bekas, gudang barang-barang bekas. Kok jadi seperti itu? Mesti kan gak begitu. Tugas dia di pondok itu apa? Mendidik orang agar dia menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat buat umat, yang berbuat dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Itu. Kok ngurusin sekarang, ngurusin nasi bungkus, ngurusin iftar shaim untuk orang buka puasa. Dari dulu juga orang buka puasa di zaman Nabi SAW. Nggak ada tuh orang kumpulkan dana untuk buka puasa. Antum nih cari kerjaan, mengumpulkan uang orang di fitnah dan fitnah. Masing-masing. Seandainya antum, umpamanya antum gak kumpulkan dana itu, apa dia gak makan? Apa dia gak buka puasa? Tetap buka puasa. Ini kan kadang-kadang juga ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Dia pengen dari situ makan, dia pengen dapat uang dari situ. Dia juga pengen ingin apa? Dikenal, hubbuz zuhur. Dan ini yang bahaya ini sekarang ini. Baik untuk orang awamnya, pelajarnya, maupun ustadznya pengen hubbuz zuhur, main dilihat oleh orang. Sekarang kan semuanya pakai apa? Allah. Semua difoto udah. Orang sakit difoto, orang ini semua udah diambil gambarnya. Ini nggak benar. Di mana keikhlasan antum? Sedekah yang paling baik yang tersembunyi. Shadaqatus sir yudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah SWT. Bukan ditampakkan pada manusia, bukan. Jadi ini hadis ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk sedekah. Nabi menganjurkan sedekah bukan kena hadis ini, ayat Al-Quran banyak. Antum lihat puluhan ayat dalam surah Al-Baqarah, belum juga surah yang lainnya tentang anjuran sedekah. Belum ada hadis Nabi yang lain banyak. Saya bawakan lebih dari 20 hadis di buku saya sedekah.
Itu coba dibaca lagi gitu. Hadis ini yang sering dipakai ini untuk donasi ini. Ini hadis ini. Coba antum perhatikan kondisinya, orang itu depan kita dan kita bantu, wajib kita bantu. Karena apa? Depan kita, susah dia. Gitu. Ini nyari kerjaan, ada bencana, ini udah sibuk, ada bencana. Kewajiban ketika ada bencana siapa yang wajib? Ulil amri, ulil amri. Yang kedua adalah para pejabat yang terkait dengan itu. Yang ketiga orang-orang kaya. Adapun kita sibukkan yang lebih bermanfaat daripada itu semuanya. Itu belajar, memahami Islam, mengamalkan dan mendakwakan kepada keluarga kita. Dan kita juga wajib untuk mendakwakan kalau kita memang mampu untuk mendakwakan orang-orang itu. Ke sana berangkat dakwah. Sampaikan ilmu yang benar tentang tauhid dan larang mereka berbuat syirik. Ajarkan mereka tentang Islam yang benar. Bagaimana mereka berwudu, bagaimana mereka sholat, itu yang perlu diajarkan. Bukan ngasih makan. Ngasih makan siapapun bisa. Tapi untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat nggak ada yang bisa kecuali orang thalibul ilmu, belajar agama dengan benar dan ikhlas karena Allah. Itu baru bisa dia untuk mengajarkan. Adapun yang lain nggak akan bisa. Siapa orang-orang awam yang datang ke sana, yang bantu peduli, mana bisa ngajar? Dia sendiri juga sebagian nggak sholat. Orang-orang umum, ada nggak yang bantu bencana-bencana orang kafir? Ada nggak? Ada orang kafir juga bantu. Kita jangan terbawa dengan perasaan, kesian, perasaan, bukan. Betul, yang lebih kesian lagi dia tidak tahu dan tidak mengenal Allah. Berbuat syirik kepada Allah, itu lebih kesian kita kepada mereka. Kita ajarkan mereka tentang Islam, tentang tauhid. Itu kepedulian yang paling peduli kita kepada umat ini. Itulah tugas kita sebagai thalibul ilm, tugas kita sebagai dai. Paham sampai sini? Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah. Nabi SAW ketika menganjurkan untuk sedekah di depan para sahabat yang orang-orangnya dari kaum mudhor ini, di depan mata ada mereka, maka sebagian bawa sahabat itu dengan dinarnya, dirhamnya, sebagian membawa karung atau kantong yang berat isinya makanan, ada juga yang kumpulan baju, artinya bawa baju. Di sini disebutkan hatta raaitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin, sehingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju, karena itu yang dibutuhkan saat itu. Dia nggak makan, jauh perjalanannya. Ta'am wa thiyab. Dan aku lihat wajah Rasulullah itu seperti emas yang disepuh. Senang Rasulullah, berseri-seri, karena sahabat berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena mereka orang pertama kali berbuat kebaikan. Ketika Rasulullah menganjurkan fastabiqul, ya ketika Allah berfirman fastabiqul khairat, yang pertama kali mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebajikan. Senang Nabi melihat para sahabat yang berlomba-lomba membantu orang-orang yang susah. Kemudian Nabi bersabda SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan atau memulai dalam Islam perbuatan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an qusa min ujurihim syai'un, maka dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Di sini antum perhatikan, sedekah ini sudah ada dalilnya belum? Ada di Quran, sudah ada dalilnya di sunnah, dan Nabi sudah sering menganjurkan sedekah. Tapi ketika kondisi seperti ini, ada seorang sahabat memulai dia membawa makanan kepada orang-orang dan juga dinar dan dirham, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, maka pertama kali yang mulai ini dia mendapatkan ganjaran yang pertama kali memulai ini. Dan di sini ketika berbicara tentang sunnah hasanah, tidak ada kalimat dalam hadis ini yaitu apa? Bid'ah hasanah, nggak ada. Ini kemudian dipakai oleh ahlul bid'ah. Hadis ini menunjukkan tentang ada bid'ah. Tidak, di sini tentang sunnah hasanah yang memang sudah ada sebelumnya, dalilnya di Quran dan sunnah,
mereka kemudian menghidupkan kembali. Sudah ada keterangannya. Dia tidak berbuat bid'ah yang baru, tidak. Tidak. Karena sedekah sudah ada dalilnya di Quran dan Sunnah. Dan Nabi sering menganjurkan sedekah. Jadi dia memulai itu, dia berbuat satu kebaikan. Karena ditiru dan diikuti oleh yang lain. Dia mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Ini dikatakan sunnah hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Karena Nabi sudah bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah. Nabi yang bersabda, wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dalam Islam nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Selama-lamanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah dhalalah. Makanya di dalam hadis disebutkan, dan ini sudah kita bahas, untuk melihat di halaman 84 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 84. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan, setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ini juga sering diartikan, kan ada riwayat apabila kaum muslimin itu memandang baik sesuatu maka dia menjadi baik. Ini nggak benar, karena kaitannya di situ berkaitan dengan ijma'nya para sahabat. Dan hadis-hadis tentang larangan berbuat bid'ah banyak. Ini ada riwayat yang menyebutkan tentang apa yang dipandang oleh manusia itu baik, maka itu baik. Antum lihat di halaman 108. Halaman 108 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah sesat. Itu perhatikan, tadi Ibnu Umar mengatakan setiap bid'ah apa? Sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan, meskipun manusia memandangnya baik. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Ibnu Battah Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibana. Ini yang perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Ingat, sahabat ini semua mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Perkataan Nabi kullu bid'atin dhalalah, Nabi bersabda dengan bahasa Arab dan Nabi orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Kalimat setiap bid'ah sesat bukan menunjukkan sebagian bid'ah sesat, sebagian enggak. Kan kata mereka enggak, sebagian bid'ah sesat, sebagian enggak, ada bid'ah hasanah. Dari mana? Wah, Nabi orang yang paling paham, orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Para sahabat juga sama mengucapkannya kullu bid'atin dhalalah. Semua sahabat sama. Setiap bid'ah sesat. Enggak ada yang namanya bid'ah hasan dalam Islam, tidak ada. Adapun sunnah hasanah dengan hadis yang tadi riwayat Muslim itu,
Ada, tapi memang sudah ada sebelumnya. Dia memulai lagi. Sedekah sudah ada, nas dalam Al-Quran dan Sunnah, dan Nabi sudah menganjurkan. Kemudian dia mulai lagi. Sampai sini paham gak antum? Sekarang mereka berdalil lagi dengan hadis riwayat bawahnya, perkataan Ibnu Mas'ud di halaman 108. Mereka berdalil dengan ini. Innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin SAW khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibadi fajalahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan wa ma ra'awhu sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya, dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dan Allah memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah nabinya Muhammad SAW, maka didapati bahwa hati para sahabatnya merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mereka berperang untuk agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik. Maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah hal itu buruk. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah. Athar ini ada sebagian ulama mendhaifkan athar ini, tapi kita mengambil yang menghasankan. Athar ini dihasankan oleh sebagian ulama, di antara Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Sekarang antum lihat yang dijadikan dalil oleh mereka, yaitu kalimat fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'. Jadi apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu jelek, maka itu jelek. Antum lihat Nabi SAW bersabda di awal, antum lihat di sini Ibnu Mas'ud menjelaskan di sini pertama tentang siapa? Tentang siapa di sini? Tentang para sahabat. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu baik. Apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka jelek. Ini berkaitan dengan ijma' as-sahabah. Karena ijma'nya para sahabat ma'sum. Ijma'nya sahabat ma'sum. Nggak mungkin mereka itu ijma' dalam kesalahan, nggak mungkin. Ijma' mereka ma'sum. Karena itulah nas Al-Quran mengatakan demikian. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115. Itu dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang ijma'nya para sahabat. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kami akan palingkan kepada dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejak tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin, jalannya para sahabat, artinya ijma'nya mereka maksum. Ijma'nya mereka maksum. Jadi apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu baik. Apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka itu jelek. Dan di sini antum perhatikan, di athar ini menunjukkan pertama, antum lihat tuh fawaidnya di halaman 109, bahwa hati para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah tahu tentang hati mereka, bahwa mereka itu baik. Allah sebutkan dalam surah Al-Fat di ayat 18, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui tentang hati mereka, bahwa hatinya para sahabat lah hati yang paling baik setelah para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam.
Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum adalah para pendamping Nabi SAW yang setia kepada beliau. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum adalah para pejuang, pembela agama Islam. Dengan perantara mereka agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Maka nanti setelah bab ini kita akan bahas tentang babnya para sahabat, tentang sahabat Nabi. Di buku ini nanti kita akan bahas tentang para sahabat. Yang keempat, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling paham tentang agama Islam, paling takut, paling selamat dan paling bijaksana. Yang kelima, ijma' sahabat radhiyallahu anhum ajma'in la ma'sum, sehingga tidak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Apa yang dipandang baik oleh mereka maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang jelek oleh mereka maka di sisi Allah hal itu buruk. Karena dasarnya bahwa ijma' para sahabat itu adalah ma'sum. Yang pertama tadi ayat Al-Quran yang saya bacakan dalam surah apa tadi? An-Nisa ayat 115. Kemudian di hadis Nabi SAW, untuk melihat hadisnya, Nabi menyebutkan bahwa para sahabat nggak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Untuk melihat di halaman 50 di buku Syarah Akidah halaman 50. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Maksudnya umatku di sini pertama kali siapa? Para sahabat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim Kitabus Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Dan juga umat Islam ini nggak akan mengalami kebaikan sehingga mereka mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sahabat nggak ada yang mengerjakan bid'ah. Mereka mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Mereka berpegang teguh. Makanya mazhabnya para sahabat itu wajib untuk kita ikut. Nggak boleh kita berpaling dari mereka. Antum lihat di halaman 111. Tadi 109. Para imam memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Saya sebutkan dari Imam Ahmad saja. Dari Imam Ahmad rahimahullah yang wafat tahun 241 Hijriah, Imam Ahlu Sunnah. Beliau mengatakan usulu sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah. Prinsip Ahlu Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Antum lihat dari Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat, para sahabat mengatakan setiap bid'ah sesat, para imam, para tabi'in mengatakan demikian, tabi'ut tabi'in dan para imam semua mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, enggak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada sama sekali. Kemudian ikhwan fillah ini kalau saya bacakan lagi panjang ini. Saya lanjutkan bahwa kalimat wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sekarang kita masuk yang kedua, potongan yang kedua di hadis ini. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jelek atau mengadakan dalam Islam perbuatan yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi yanqusu min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jelek,
Maksudnya di sini satu cara yang jelek, satu perbuatan yang jelek, dan di sini masuk kepada apa? Bid'ah masuk di sini. Sunnah sayyi'ah maksudnya bid'ah di sini. Cara yang jelek, perbuatan yang jelek, dan juga bid'ah. Maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang mengikutinya sesudahnya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Kalau orang pertama kali mengadakan sesuatu cara yang jelek, maka dia akan dapat dosanya. Contoh, Nabi SAW bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min damiha wa dhalika annahu awwalu man sannal qatla. Tidak ada satu jiwa pun terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, yaitu yang membunuh saudaranya, mendapatkan bagian dari darahnya. Arti dosa pembunuhan, karena ialah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sanna al-qatl. Di sini dia mengadakan apa? Sanna sunnatan sayyi'atan. Dia mengadakan sunnah yang jelek apa? Membunuh saudaranya. Pertama kali dia membunuh saudaranya. Ketika dia membunuh, maka orang-orang yang sudahnya membunuh, dia dapat dosanya karena dia yang mulai, dia yang mencontohkan membunuh saudaranya. Paham di sini? Di sini sanna sunnatan sayyi'atan dia. Nabi juga menyebutkan tentang tidak bolehnya kita mengikuti sunnah yang jelek. Dan Nabi sudah menyebutkan umat Islam akan mengikuti sunnah-sunnah yang jelek dari siapa? Dari Ahlul Kitab. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara, artinya sunnah-sunnah, metode, adat dan kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Artinya cara beragamanya mereka yang kalian ikuti itu kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk ke lubang bob, kalian akan ikut masuk juga. Jadi sini antum perhatikan di sini. Di sini sanna sunnatan sayyi'atan. Cara yang jelek, ya. Jadi pengertian sanna fil islami sunnatan sayyi'atan itu cara yang jelek. Yang dimaksud dalam hadis ini sunnah secara bahasa, artinya contoh yang diikuti, itu dilalui. Bukan bermakna kalimat, antum perhatikan, yang dimaksud sunnah dalam hadis ini, man sana fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, artinya contoh yang diikuti, bukan bermakna sunnah secara syar'i sebagaimana dalam terdapat dalam sabda beliau, fa'alikum bisunnati. Jadi hadis ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan, tadi sudah saya sebutkan, cara yang baik, artinya bukan membuat sesuatu yang baru dalam agama, bukan. Artinya sudah ada. Kalau di sini man sana fil sunnatan sayyi'atan, dia mengikuti cara yang jelek gitu. Di sini adalah dalam istilah bahasa sunnah sayyi'ah, perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, cara-cara yang jelek, cara-cara yang buruk yang dilakukan. Itu sunnah sayyi'ah. Kemudian antum perhatikan lagi bahwa dalam Islam berkaitan dengan baik atau buruk, itu kekhususan yang menilai itu siapa? Baik atau buruk itu yang menilai siapa? Syariat. Akal itu tidak mampu untuk menilai bahwa itu baik atau buruk. Ini berkaitan dengan agama. Suatu perbuatan dalam agama ini baik atau buruk yang menilai adalah syariat. Berbeda dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah mengatakan baik dan buruk itu menurut apa? Akal. Yang itu dilakukan oleh semua Ahlul Bidah seperti itu.
Kalau misalnya tidak punya hak. Ada pembahasan kita di Syarah Akidah tentang akal. Kalau antum mau lihat supaya lebih jelas lagi. Sebab ini ahlul bidah berdalil dengan akal mereka. Apakah itu firqah Mu'tazilah, Asy'ariyah atau yang lainnya, semuanya menganggap bahwa itu baik dengan akalnya. Antum lihat di halaman 65. Halaman 65 di Syarah Akidah, bahwa dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih gitu. Dan akal dalam syariat, perhatikan, akal ini merupakan bagian dari indera yang ada dalam diri manusia, bisa ada dan bisa hilang. Sebab Nabi menyebutkan wa anil majnuni hatta yaqila, dan taklif syariat ini tidak dihilangkan dari orang yang majnun. Dia nggak ada kewajiban apa-apa karena majnun, gila dia, sampai dia berakal. Jadi akal ini Allah yang menciptakannya. Allah menyampaikan kalamnya kepada orang-orang yang berakal. Akal ini pentingkan dalam syariat untuk memahami agama. Sebab nggak mungkin beban atau taklif syariat dilaksanakan oleh orang yang tidak berakal, nggak mungkin. Makanya Nabi bersabda, kemudian di halaman 66, rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'imi hatta yastayqidha wa 'anil sabi hatta yahkalima wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia mimpi balik, dan orang gila sampai dia kembali berakal. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Dia berakal tapi nggak digunakan akalnya untuk berpikir. Seperti orang-orang kafir, mereka punya akal, tapi dia nggak gunakan untuk menerima kebenaran. Maka mereka menyesal di hari kiamat. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mendengarkan dan memikirkan, kami berakal, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka. Kemudian untuk melihat lagi tentang masalah akal ini, secara ringkas di halaman 70. Secara ringkas pandangan Sunnah tentang penggunaan akal diantaranya sebagai berikut. Syariat didahulukan atas akal, karena syariat maksum, akal tidak maksum. Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Penentuan hukum-hukum yang rinci, yaitu tafsil, yang wajib, haram, seterusnya adalah hak syariat. Akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Mengenal, tapi untuk menentukan tidak bisa. Kemudian yang ketujuh, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Janji surga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan itu baik atau buruk, itu haknya apa? Syariat, bukan hak akal. Perhatikan, bukan hak akal. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang masalah bid'ah ini, karena kita membahas sunnatan sayyi'ah, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Di Imam Bukhari bawakan dalam kitabnya Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, di Fathul Bari juz ke-13. Imam Bukhari memberikan bab di situ, babu ithmi man da'a
ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Imam Bukhari memberikan babnya Imam Bukhari itu dalam sahihnya merupakan fikihnya Imam Bukhari. Bab di Sahih Bukhari itu merupakan fikihnya Imam Bukhari. Bab dosanya orang yang mengajak manusia kepada kesesatan atau mengadakan cara yang jelek. Di qauli ta'ala wa min auzari alladziina yudilluna bighairi ilmin. Kemudian dibawakan oleh Al-Hafidh ayat dalam surah An-Nahl. Imam Bukhari bawakan dalam surah An-Nahl ayat 25. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 25. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ala sa'a ma yazirun. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Artinya mereka menanggung dosa-dosa mereka yang mereka sesatkan secara sempurna dari kiamat. Artinya mereka menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Akan sungguh jelek beban dosa yang mereka tanggung itu. Surah An-Nahl ayat 25. Dijelaskan oleh Imam Mujahid, hammalahum dzunuba anfusihim wa dhunuba man ata'ahum wa la yukhaffifu dhalika amman ata'ahum syai'an. Ini dibawakan oleh Hafidh. Ini saya nukil dari Fathul Bari di juz 13 cetakan Darul Fikr halaman 302. Artinya mereka menanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang mentaati mereka, mengikuti perbuatan bid'ah mereka, dan tidak diringankan sedikit pun dari orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya tetap dosa itu mereka tanggung. Mereka yang melakukan bid'ah itu dapat dosa, yang memulai bid'ah menanggung dosa orang-orang yang mereka kerjakan. Tetap semuanya menanggung dosa. Yang paling besar yang pertama kali mulai mengadakan bid'ah. Yang mengikuti tetap menanggung dosanya. Ya, dikurangi sedikit pun juga. Dan disebutkan di hadis ini, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an qusam min awzarihim syai'un. Jadi orang yang melakukan sunnah yang jelek, maka dia menanggung dosa orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Artinya masing-masing menanggung dosa, tapi yang pertama kali dia menanggung dosa. Kemudian setelah dibawakan kalimat babu itsmi man da'a ila dhalalat aw sanna sunnatan sayyi'atan, dijelaskan oleh Al-Hafidh, qala al-Muhallab. Ini sini yang jadi syahid di sini, qala al-Muhallab. Kata beliau, hadzal babu walladhi qablahu fi ma'na tahdhiri min ad-dhalali wajtinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, berkata Al-Muhallab rahimahullah, hadzal bab ini waladhi qablahu, atau bab dosa orang yang mengajak manusia kepada kesesatan atau memberikan contoh yang jelek, fi makna tahdhiri min ad-dhalali wajtinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din wan nahyi an mukhalafati sabil mu'minin intaha. Dalam bab ini, yaitu bab dosa orang mengajak kepada kesesatan atau memberikan contoh yang jelek, mengandung makna peringatan dari kesesatan dan keharusan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Yaitu bid'ah dalam agama. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh, wa wajhu tahdhir
anna alladhi yuhdithul bid'ata qad yatahawanu biha li khiffati amriha fi awal al-amr wa la yash'uru bima yatarattabu 'alayha min al-mafsadah wa huwa ayalhaqahu ithmu man 'amila biha min ba'dihi walau lam yakun huwa 'amila biha bal likauni kana al-aslu fi ihdathiha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan segi ancamannya orang yang mengadakan bid'ah, dia telah menganggap remeh perbuatan itu di awal amr, karena dianggap ringan bid'ah itu, seperti yang sudah kita bahas di Syarah Akidah, perkataan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Nanti antum lihat lagi di bab tentang masalah bid'ah itu di Syarah Akidah. Dia nggak ringan, tapi dia nggak menyadari bahwa dia akan mendapatkan kerusakan dan dosa, yaitu apa? Dosa orang-orang yang mengerjakan bid'ah itu, yang mengikuti dia, meskipun dia tidak mengamalkan, meskipun dia kemudian berhenti dari perbuatan itu umpamanya, tapi dia tetap menanggung dosanya. Orang-orang yang dia sesatkan, karena dia yang pertama kali memulai dosa itu, memulai bid'ah itu. Jadi sisi peringatannya, wajib tahdzir sini adalah orang yang berbuat kebid'ahan terkadang meremehkannya, karena pada awal mulanya menganggap kecil, tidak merasakan kerusakan yang diakibatkan dari amal tersebut, yaitu berupa beban dosa yang didapatkan dari dosa orang yang mengamalkannya perbuatan bid'ah setelah dia. Meskipun seandainya ia tidak mengamalkannya, namun dia mendapatkan dosa karena ia sebagai orang yang pertama kali merintis perbuatan bid'ah. Selesai sampai sini. Kita melihat nanti di Fathul Bari juz 13 halaman 302, cetakan Darul Fikr. Kemudian Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Syarah Muslim di juz yang ke-7, kata Imam Muslim begini, kata Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, kata beliau begini, karena hadis yang kita bahas ini ada di Sahih Muslim awalnya, tapi diriwayatkan oleh yang lainnya, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Fihi al-hathu 'ala al-ibtida' bil khairati wa sanni sunanil hasanati wat tahdhir min ikhtira'il abatili wal mustaqbahat. Wa sababu hadzal kalam fi hadzal hadits annahu qala fi awwalihi faja'a rajulun bi surratin kadat kaffu ta'jizu anha fatataba'a an-nas wa kana al-fadlu al-'azim lil badi bi hadzal khairi. Dalam hadis ini terdapat anjuran memulai kebaikan, menjadi perintis kebaikan dan mencontohkan perbuatan yang baik, serta terdapat peringatan keras di sini. Terdapat peringatan keras dari membuat-buat kebatilan dan hal-hal yang jelek. Ucapan ini barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, beliau sampaikan dalam hadis ini karena pada awal hadis beliau menyebutkan faja'a rajulun bi surratin kadat kafu ta'jizu anha fatataba'an nasu. Dan seorang dari Ansar datang membawa sebanyak satu kantong besar, hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu. Kemudian orang-orang mengikuti untuk melakukannya. Ini penjelasan tentang mengadakan sunnah yang baik dan sunnah yang jelek. Dan tentu perhatikan bahwasanya setiap bid'ah itu seluruhnya adalah apa? Sesat. Jadi ini harus kita pahami bahwa semua bid'ah adalah sesat. Jadi nggak ada bid'ah yang hasanah. Ini belum selesai nih, pembahasan belum selesai. Antum sabar, ini panjang ini yang saya mau bahas. Dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam ta'liqnya atas kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith di halaman 78. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, kata beliau, wa hina idzin yakhruju min umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah idzal bid'atu fi ma'naha syar'i az-ziyadatu fi ad-din aw an-nuqsan minhu bighairi idzni syari' la qawlan
wala fi'lan la sarihan wala isyaratan fa kullu amalin laysa lahu aslun min usuli syara' bid'atun dhalalatun wa in irtakabahu man yu'addu min arbabil fadilati aw man yushtaharu bil masyakhati fa inna af'alal ulama wal ubbad laysa bihujjatin ma lam takun mutabaqatan lisyar'i. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala dalam ta'liqnya atas kitab Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadith, kata beliau di halaman 87, dengan demikian maksudnya dengan memahami lafaz sunnah itu secara bahasa, maka keluar dari keumuman sabda Nabi SAW setiap bid'ah itu sesat, karena arti bid'ah menurut syar'i adalah tambahan atau pengurangan dalam agama tanpa izin syariat, baik berupa perkataan dan perbuatan, terang-terangan atau isyarat. Sesungguhnya setiap amalan yang tidak ada dasarnya dalam syariat adalah bid'ah. Sesungguhnya setiap amalan yang tidak ada dasarnya dalam syariat adalah bid'ah, yang sesat, meskipun dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemilik keutamaan atau orang yang terkenal dengan panggilan syekh, karena perbuatan ulama, perhatikan ya, karena perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujjah selama tidak sesuai dengan syariat. Saya ulangi lagi, bahwa perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujjah selama tidak sesuai dengan syariat. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi mentakrir perbuatan itu, dan itu bukan bid'ah. Seperti ada sahabat radhiyallahu an yang dia waktu i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ketika Nabi selesai sholat, siapakah yang berbicara tadi itu, yang berdoa di waktu i'tidal? Jawab, sahabat saya. Maka Nabi bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat lebih dari 30 malaikat bersegera menjadi yang pertama menulisnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini ada takrir dari Nabi. Nabi mentakrir perbuatan sahabat itu, bukan bid'ah. Kemudian yang sering dijadikan dalil oleh mereka perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mengumpulkan sholat tarawih dengan satu imam. Kan waktu zaman Umar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat sholat Masjid Nabawi ada yang sendiri, ada yang berjamaah, ada yang lain berjamaah lagi. Kata Umar, alangkah baiknya dengan satu imam. Kemudian di malam berikutnya para sahabat dengan satu imam. Kemudian itu Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain menjadi imam. Kemudian setelah melihat demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ni'bal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Tapi bid'ah di sini para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa ini menurut apa? Secara bahasa, bukan syariat, karena secara syariat bahwa kullu bid'atin dhalalah, bid'ah sesat. Perkataan Umar ini, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matul bid'ati hadhi, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan dijelaskan bahwa ini adalah penjelasan Umar secara bahasa, dan para ulama menjelaskan demikian. Banyak yang menjelaskan ini. Jadi nggak ada bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dhalah, nggak ada. Satu, bahwa bid'ah semuanya sesat. Sudah sampai sini. Ada satu lagi penjelasan yang belum saya jelaskan, yaitu penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau memberikan bab, nanti antum lihat di Riyadhus Shalihin, bab yang ke-18, babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur.
bab larangan dari berbuat bid'ah dan mengadakan perkara-perkara yang baru. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal bid'atu fi syar'i kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bighairi ma syara' aqidatan aw qawlan aw fi'lan, faman ta'abbada lillahi bighairi ma syara'ahu Allah min aqidatin aw qawlin aw fi'lin fa huwa mubtadi'. Beda itu dalam syariat, setiap apa yang dilakukan manusia untuk beribadah pada Allah tanpa apa yang disyariatkan, apakah bentuknya akidah, artinya bighairi ma syuri', artinya selain dari apa yang disyariatkan, baik bentuknya akidah atau perkataan atau perbuatan. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa apa yang disyariatkan oleh Allah, baik akidah atau perkataan atau perbuatan, maka dia mubtadi'. فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلا فهو مبتدئ، أو قال قولا لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدئ، أو فعل لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدئ. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, apabila seorang, ini syarahnya, syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini di juz yang kedua. Teman-teman lihat di juz yang kedua dari halaman 328 sampai halaman 333 yang dicetak oleh Madarul Watan lin Nashr. Apabila seorang mengadakan sesuatu yang baru dalam akidah tentang nama-nama Allah dan sifatnya, ini sebagai contoh aja, maka dia mubtadi'. Atau berkata seperkataan yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya, maka dia mubtadi'. Atau berbuat yang disyariatkan oleh Allah Rasulnya, maka dia mubtadi'. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ الْمُبْتَدِعِ يَقَعُ فِي مَحَاذِرٍ كَثِيرَةٍ. Ketahuilah, orang yang berbuat bid'ah itu, pelaku bid'ah, dia telah jatuh dalam bahaya yang banyak sekali. Yang pertama, antum bisa catat yang pertama, anna mabtada'ahu fa huwa dhalalun bi nassil Qur'an wa sunnah. Awalan, anna mabtada'ahu fa huwa dhalalun bi nassil Qur'an wa sunnah. Apa yang dilakukan dari pelaku bid'ah ini sesat dengan nas Al-Quran Sunnah. Arti orang yang berbuat bid'ah itu sesat. Sebab Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Dalam surah Yunus ayat 32. Sebab Nabi sudah mengatakan SAW, kullu bid'atin dhalalah. Ini penjelasan Syekh Utsaimin ini. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, bahwa orang yang berbuat bid'ah itu dia telah jatuh dalam bahaya yang banyak. Yang pertama, orang melakukan bid'ah dia sesat dengan nas Al-Qur'an. Thaniyan, anna fil bid'ati khurujan an ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam perbuatan bid'ah itu yang dilakukan, dia keluar dari ittiba' kepada Nabi SAW. Bahwa orang mengadakan bid'ah itu dia keluar dari ittiba' kepada Nabi SAW. Jadi orang berbuat bid'ah itu keluar dari ittiba'. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, belum catat, surah Ali Imran 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang, wallahu ghafurur rahim. Artinya orang yang mengatakan dirinya mencintai Allah, dia wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan dengan ittiba itu, yang pertama dia mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah. Yang kedua, dengan ittiba Rasul dia mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Gitu. Dia telah keluar dari ittiba Nabi. Yang ketiga, thalithan, annal bid'ata allati ibtada'aha tunafi
tahqiqa syahadati anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Yang ketiga, bahwa bid'ah yang dia adakan itu telah menafikan perwujudan syahadat anna Muhammad Rasulullah SAW. Dia telah menafikan syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Kan syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, kita wajib untuk ittiba kepada beliau. Kalau dia berbuat bid'ah, berarti dia menafikan perwujudan dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Rabi'an, anna madmun al-bid'ah at-ta'nu fil islami. Anna madmun al-bid'ah ta'nu fil islam. Bahwa kandungan dari bid'ah itu mencela Islam. Ketika orang berbuat bid'ah, pada akhirnya dia mencela Islam, mencela agama ini. Karena agama ini sudah sempurna belum? Sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi seolah-olah orang yang berbuat bid'ah ini, dia menganggap agama Islam belum sempurna dengan dia berbuat bid'ah. Khamisan, yang kelima, annau yatadamman at-ta'na fi Rasulullah SAW. Bahwa yang kelima ini mengandung at-ta'na fi Rasulullah. Dia telah menuduh Rasulullah SAW, mencela Rasulullah. Dengan dia mengadakan bid'ah itu, dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat dalam membawa agama. Karena dianggap bahwa Rasulullah tidak mengajarkan sesuatu kepada dia, tidak mencontohkan, sehingga dia mengadakan itu. Berarti dia telah menuduh Rasulullah ada sesuatu yang disembunyikan dalam agama ini. Ini berat hukumannya, mencela Rasulullah SAW dengan dia berbuat tidak. Sadisan, annal bid'ata tatadammanu tafriqal ummatil islamiyah. Yang keenam, bahwa bid'ah itu mengandung memecah belah umat Islam. Dengan bid'ah itu orang telah mencerai-beraikan kaum muslimin, telah memporak-porandakan persatuan umat Islam dengan bid'ah itu. Karena dengan bid'ah umat Islam berpecah belah. Yang ini ngadakan bid'ah, bikin sendiri. Nanti yang lain gak cocok, bikin lagi sendiri terus. Seperti yang terjadi dalam tarekat sufiyah. Setiap tarekat sufiyah punya cara sendiri dalam ibadah kepada Allah. Dan ini bukan satu, puluhan, mungkin ratusan. Ada tarekat ini, dan masing-masing punya cara sendiri dalam ibadah kepada Allah. Ini rusak agama ini. Dan pecah belah. Dan semuanya bangga dengan apa yang dia bikin. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Mereka bangga dengan kelompoknya. Sabian, annal bid'ata idza intasharat fil ummati itmahallatis sunnah. Bid'ah apabila tersebar di tengah-tengah umat, annal bid'ata idzan tasharat fil ummati idmahalatis sunnah. Bid'ah kalau sudah tersebar di tengah-tengah umat, maka sunnah itu akan mati. Kalau bid'ah berkembang, ya sunnah akan mati. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, apabila sudah orang mengadakan bid'ah, dia telah menyia-nyiakan sunnah. Yang terakhir, thaminan, yang kedelapan, minal mafasidi aidan, thaminan minal mafasid aidan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal mubtadi'a la yahkumul kitab was sunnah li'annahu yarji'u ila hawahu wa yahkumu bihawahu. Bahwa diantara kerusakan dari bid'ah, bahwa orang melakukan bid'ah, dia tidak berhukum dengan Quran dan Sunnah. Ini sudah
kita bahas. Tentang berhukum dengan syariat Islam sudah kita bahas. Babnya sudah kita bahas, sudah lewat babnya. Nanti antum lihat lagi tuh. Oh, orang melakukan bid'ah itu dia tidak berhukum dengan kitab dan sunnah karena dia mengembalikan kepada hawa nafsunya dan berhukum dengan hawa nafsunya. Sedangkan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih tentang suatu dalam masalah agama ini, kembalikan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Quran, dan kepada Rasul, kepada sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Ya, saya pikir cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.